qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ammal majazu fal jumhuru aidan al-wuqu'i fihi wa ankarahu jama'atun min ad-daruriyyati wal qalfi. Apa yang bisa وحسن استعارة التدريب وعن وجه حسن التشبيه وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان. ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وتقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، والمراد بها الداخلة على ما سمى به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول عليه، كقولك في حسن الحسن. وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة، كقولك في حارث الحارث. وقد تدخل على المنقول من مصدر، كقولك في فضل الفضل. وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر، كقولك في نعمان النعمان، وهو في الأصل من أسماء الدم، فيجوز دخول في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، وحذفها نظرا إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها، وحذفها نظرا إلى الحال، وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقلا. Karena dijualkan nanti doanya khusus 16 doa yang terkenal. Makasih makasih. Wa minal mutasyabihi awailus suwari ay al-khabar wal mubtada. Minal mutasyabihi khabar pada dan mubtada asal. Minal mutasyabihi khabar pada awailus suwar dan asal. Kenapa? Apa faedah dari takdir khabar? Untuk mempermudah. Oke. Wal mukhtar, Anda baca apa tadi? Wal mukhtar, wal mukhtari, wal mukhtar. Yang benar yang mana? Wal mukhtar. Jadi apa? Jadi apa? Atof ke mana? Awal usul. Awal itu mufrad atau jamak? Jamak. Mufradnya? Awal. Aswad? Jamak. Mufradnya? Suratul. Surah. Al-Asrar? Jamak. Jamak. Jamak taksir. Mufradnya? Sarul. Sarul. Khadha fi ma'naha akharu. Khadha bentuknya apa itu? Fi'il madhi. Anallahu aro. Aro fi'il apa? Fi'il madhi.
Di mudhari. Maunya apa? Ra'a. Coba dikasih. Ra'a yara ya. Ra'a adalah mati. Ra'a. Oke. Fa'akhraja Ibnu Abi Hatim, ya, dalam bagian ini. Kemudian di bawahnya wa akhraja min tariqi Ikrimah. Apa? Atasnya. Wa akhraja min tariq Sa'id bin Jubair. Coba perhatikan. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim. Ya, udah kelihatan ya. Lalu bawahnya min tariq Sa'id bin Jubair. Kenapa? Ibn yang atas ada alifnya, Ibn yang bawah tidak ada alifnya. Karena yang bawah itu jadi idofah. Yang atas. Kalau yang atas menjadi permulaan, karena itu hamzahnya hamzah wasal. Oke. Akhwat dari tariq Ikrimah. Kenapa ada membaca tadi apa? Ikrimah. Tapi itu nggak sampai, tapi tadi masalah ini kan. Ikrimah bacaan apa? Ikrimah tak? Kenapa? Ism ghair munsharif. Isim Ghair munsharif. kenapa ghair munsharif? Ism alam. Baik. Kalau dijelaskan dengan singkat, ada pendapat tentang memahami awail surat di dalam tadi yang dibaca. Pertanyaannya, apakah bisa umat Islam memahami awail surat? Saya tanya, apakah bisa dipahami awail surat itu? Insyaallah bisa. Tapi harus dengan pemahaman, harus dengan para ahlinya. Kalau berdasarkan kitab ini, Tidak bisa. La ya'lamuha illallah ta'ala. itu pendapat. Yang lain? Wa khawdhu fi ma'naha akhar, itu yang lain. Yang lain mengatakan ada, yang lain mengatakan ada maknanya. Yaitu al-Ghani singkatan dari ana Allah a'lam, al-Ghamusat ana Allah aksir. Jadi ada dua pendapat. Yang satu mengatakan rahasia Allah, misal ini singkatan, ini ada maknanya. Nah, sekarang apa hikmahnya? Di dalam Al-Quran ada rahasia yang hanya diketahui Allah. Hikmah. Ya, Hikmah dari adanya rahasia, ada dalam Al-Quran adanya rahasia Allah, dan juga bahwa Al-Quran ini agung. Jadi tidak hanya Allah yang mengetahui. Jadi menunjukkan bahwa ini benar-benar wahyu dari Allah, bukan buatan manusia, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Jadi untuk menunjukkan, meyakinkan kepada kita bahwa ini semua itu benar-benar dari Allah, wahyu Allah, sehingga tidak ada orang yang bisa sehingga Allah meyakinkan Allah yang Allah meyakinkan. Jadi hikmahnya menegaskan bahwa ini yang menurutkan adalah Allah. Jadi apa yang bisa dipahami dalam redaksi yang baru saja dibaca itu wama adana min riwayatin sampai ini, kemudian kesimpulannya paham lahu ala subuti bisimain min jadil ukhra, itu apa yang dipahami? Bahasa pahamhu ala subutihi. Ini kan diarahkan pada tentang hadis. Soalnya menggunakan lafaz an atau ana. Seakan-akan akhirnya mutasyir. Padahal kalau ini kan bahasanya min jihadil ukhra. Jadi ulama lain menghukumi hadis mudaris kalau menggunakan an atau ana itu menjadi mutasyir atau mu'an. Ini bahasanya wa inna makhtara syahibun syahid tariqal an-anati ala tariqit tasyri bisima. Karena memang mengikuti atau sudah memenuhi syarat-syarat dari hadis mu'an. Yang mana hadis mu'an itu diriwayatkan dengan an atau anna. Iya.
Kenapa? Ada apa dengan riwayat mu'an itu? Makanya kenapa kok di sini menurut jihad ukhra niku diartikan mu'an karena sudah memenuhi syarat yang menggunakan lafaz an atau anak, sehingga difahami kalau hadis ini sebenarnya mutasyir, tapi ternyata ada sisi tadrisnya. Padahal semisal dari periwayatannya itu kayak Abi Hurairah, dari Abi Hurairah kemudian dari Jabir, ternyata dibalik dari Jabir ke Abi Hurairah, atau ternyata dari tabi'in meriwayatkan ke Nabi. Ternyata aslinya ada rawi yang digugurkan langsung ke sahabat. Padahal sebenarnya masih ada perawi tabi'in yang digugurkan. Di apa hubungannya perawi mudallis dengan syighah an? Soalnya kan dalam tadlis itu bahasanya membohongi, merekayasa dalam hadisnya, sehingga dipahami kalau mutasyir. Akhirnya karena lafaz-lafaz yang menunjukkan kemutasyiran hadis itu menggunakan an atau anna, hanya berhubungan dengan hadis yang mu'an'an. Makanya min jihati ukhra menghukumnya mu'an'an, tapi karena menurut ulama nufal atau musyarah fi ilmu hadis itu menghukumnya tadlis, karena tahu sebenarnya kalau ini tuh rawinya ada yang digugurkan atau ada yang berbeda. Di dalam kitab sahih baik Al-Bukhari atau Muslim ada riwayat yang menggunakan an, ya. Itu mutasyir tidak? Mutasyir. Kenapa mutasyir? Sedangkan an itu belum sikoh jazam, belum dipastikan dia semai. Kan tasrih bisimak, makanya karena sikoh an. Kalau itu loh, mu'an'an itu kan dipastikan mutasyir. Mu'an'an itu termasuk dari hadis mutasyir karena menggunakan sikoh an atau an. Kalau dari hadis mu'an'an itu bisa dihukumi mutasyir karena menggunakan sikoh an atau an lainnya. Menggunakan sikoh dengan tahammul adaan, dipastikan bahwa perawi bukan termasuk perawi yang mudallis. Tuh. Tapi kalaupun adakan dia mudallis, maka ada min jihatin ukhra. Masih ya? Bainal makna al-manqul anhu ila makna al-manqul ilah itu adalah alakohnya berupa musyabahah, maka dikategorikan sebagai masal, kalam masal yang memang kalam masal itu wala yunaqab, tidak dirubah-rubah, memang begitu. Entah itu targetnya berupa mudzakkar, muannas dan sejenisnya, bahasanya tetap begitu. Kamin huma i'rabuhu taghayyara bi hadfi lafdin aw ziyadatin turab. Sekarang musannif beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni di antara beberapa pembagian majaz ada kalanya majaz yang memang i'rabnya berubah. Semisal dicontohkan was'alil qaryah, yang mana aslinya adalah ahlul qaryati menjadi was'alil qaryata. Nah, di sini ada beberapa pembahasan taghyirul i'rab dengan beberapa penyebab, di antaranya adalah hadzf. Ada majaz hadzf. Yang kedua adalah ziyadah, majaz ziyadah. Contohnya laisa kamitslihi syai', contohnya wa kafa billahi syahida. Nah, di situ ada majaz ziyadah, yakni ada bab ziyadah. Untuk kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama, isti'arah dianggap semakin baik ketika memang dia itu memenuhi wajah-wajah syabah. Di antaranya syabahnya itu perkara yang makbul, kalau semisal ilhaqun naqis bil atam, atau memang syabahnya itu sesuatu yang masyhur, bukan sesuatu yang sulit untuk diketahui. Terus dan juga jauh dari raihatut tashbih, yakni pembahasan kita syabah tersebut tidak ditampilkan adatut tashbihnya, sehingga itu semakin baik. Dan juga adanya dalam wajh tashbih bukan sesuatu yang mirip dengan teka-teki, yakni kalau ketika berupa teka-teki akan memperendahkan kualitas sisi tashbih tersebut. Sekarang, dan juga kesimpulan selanjutnya tentang majaz murakkab itu ada dua. Majaz murakkab itu ada kalanya isti'arah dan juga ada kalanya majaz mursal. Majaz mursal itu ketika alaqahnya bukan musyabahah, dan majaz mursal itu bisa direalisasikan dalam kalam khobar yang tujuannya insya atau sebaliknya. Dan sekarang ketika memang majaz itu berupa isti'arah, maka disebut dengan kalam masal, yang memang kalam masal itu tidak dirubah-rubah. Dalam memang segitu dari asalnya, wadoknya memang begitu, ya sudah diteruskan meskipun targetnya berbeda atau kenyataannya berbeda, no problem.
Nah sekarang yang terakhir adalah pembahasan taghyirul i'rab, majaz yang memang ada sisi perubahan i'rab, yakni ketika ada suatu lafaz yang aslinya itu adalah perkara lain, seperti halnya contoh was'alil qaryah atau waqafa billahi syahida, adanya pembuangan ataupun adanya penambahan dalam contoh tersebut.